Sa'ad Murdi. Kepada Bapak Sa'ad Murdi dipersilahkan. Terima kasih Bu. Ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du, fa in asqal hadis kitabullah wa hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdasatuha wa kullu muhdasatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Qur'an yang terhimpun di Al-Hasani, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesempatan dan kesehatan dan keistiqomahan kita dan hidayah yang kita peroleh dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan rasa syukur itu maka nikmat itu tetap ditambah dan akan dipertahankan nikmat yang ada dengan ditambah dengan nikmat yang lain, insya Allah. Nah, pada kesempatan pagi ini kita tadi sudah mendengar uraian surah Al-An'am ayat 76 di bawah bimbingan Buya Rizal didampingi oleh Ibu Yayu Lis Ekowati. Dan kita pagi ini kita lanjutkan dengan sediskusi sudah kita lakukan, kita lanjutkan lagi dengan pembacaan tadaburnya. Maka kita bacakan tadabur ayat 76 dari surah Al-An'am yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba qala hadza rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Ketika matahari bersinar terang falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba, berlalu ketika malam telah gelap, dia melihat sebuah bintang. Maksud dia di sini adalah Ibrahim membuat sebuah bintang, lalu dia berkata, qala hadza rabbi, inilah Tuhanku. Falamma afala qala la uhibbul afilin, tetapi tatkala bintang itu tenggelam, dia berkata, maksudnya Ibrahim berkata, saya tidak suka dengan kepada yang tenggelam. Firman-Nya yang falamma janna alaihi laila ra'a kaukaban, itu ketika malam ya telah gelap dia melihat sebuah bintang. Kemudian dalam surah Yasin Allah menjelaskan kepada kita sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah itu banyak sekali, diantaranya surah Yasin ayat 39, malam itu termasuk bagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Ayat surah Yasin ayat 30 itu aja berfirman a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ayatul lahumul lailu naslahu minhun nahara fa izahum muzlimun. Suatu tanda kekuasaan yang besar bagi mereka adalah malam. Kami tinggalkan siang dari malam itu, maka serta-merta mereka berada dalam kegelapan. Jadi begitu siang ditinggalkan, malam muncul, maka terjadilah kegelapan.
Dalam surah Yasin ayat 40 Allah berfirman, las samsu yang bagi laha antudrikal qamara wal lailu sabiqun nahar walu wa kullum fi falaki yasbahun. Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan, malam pun tidak dapat mendahului siang, sebab masing-masing beredar menurut pada garis edarnya. Dalam surat Fusilat Allah menjelaskan ayat 37, Fusilat surah 41 Allah menjelaskan wa min ayatihi lailu wan naharu was samsu wal qamar la tasjudu lis samsi wala lil qamari wasjudul lillahi allazi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Di sini dikatakan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah malam, siang, dan matahari dan bulan. Kemudian la tasjudu lisamsi wala lil qamari in kuntum ya wal qamari sudah itu lillahil khaliquna khalaqat rasi. Jadi janganlah kamu sembah bulan dan matahari maupun bulan. Jadi wasjudu lillahillazi khalaqahunna, ya, sembahlah Allah yang menciptakan semua itu, matahari, bulan, ya, bintang, itu disembahkan. Di situ sembahlah itu, sembahlah Allah, janganlah sembah ciptaannya, tapi yang disembah adalah yang menciptakannya. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kamu hendak sembah, jika kamu hendak sembah. Jadi jika kamu hendak menyembahnya, maka jadi persoalan di situ. Jadi yang disembah itu hanya Allah semata-mata, bukan ciptaan Allah, apalagi ciptaan manusia. Dalam surah Al-An'am ayat 77 Allah berfirman, "Falamma ra'al qamara baziran qala haza rabbi falamma apala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumidh dhalin." Itu dia berkata, ya, tatkala dia melihat bulan terbit lalu dia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi falamma apala qol, kata dia, tapi apa bulan itu terbenam, maka dia berkata, la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumidh dhalin. Sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang yang sesat. Jadi dia mengingkari bahwa bintang itu, bulan itu bukan Tuhannya. Dia ingkari itu, Nabi Ibrahim. Dalam surah 6 ayat 78 Allah berfirman, "Falamma ra'as samsa bazizatan qala hazrabi haza akbar." Falamma apalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Di situ dikatakan falamma ra'as samsa, tatkala dia melihat matahari terbit, baziratan qala haza rabbi haza akbar. Dia berkata, matahari terbit itu, inilah Tuhanku yang lebih besar. Barizan itu kan baziratan itu terbit gitu. Dia terbit, maka dikatakan Tuhanku yang besar. Tetapi palamma apalat qala, dia berkata matahari terbenam. Dia berkata pada kaumnya, ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Wahai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian persekutukan. Bahwa Nabi Ibrahim bukanlah orang musyrik, dia adalah seorang nabi, orang muslim. Di situ dikatakan pula dalam surah As-Saffat ayat 83 dan 84 berkenaan dengan apa ini? Dikatakan wa inna min si'atihi la Ibrahim, sesungguhnya Ibrahim benar-benar termasuk golongannya. Golongannya itu adalah golongan Nabi Nuh, ya, Nabi Nuh, golongan para nabi gitu. Isja arabahu biqalbin salim, dan dia datang kepada Tuhannya dengan hati yang suci. Nah,
makhluk Allah itu tidak ada yang kekal. Dijelaskan dalam surah 21, surah Anbiya ayat 36. 34 Allah berfirman, wa ma ja'alna li basarim min qablikal khuld apa im minta fahuwal khalidun. Kami tidak menjadikan hidup yang abadi bagi seorang manusia pun sebelum engkau Muhammad. Jadi tidak ada yang abadi. Jadi kalau ada orang mengklaim hidupnya abadi, itu sudah bertentangan dengan ayat ini. Ada orang berklaim bahwa Nabi Khidir hidup sampai sekarang, bertentangan dengan ayat ini. Apa imituhu mitu mita fahumul khalidun. Maka jika kamu mati, mereka pun mati. Jika kamu mati, apakah mereka kekal? Dengan pertanyaan apakah mereka kekal, itu berarti kalau kamu mati, mereka pun mati. Itulah yang dimaksud dengan ayat ini. Jadi kehidupan tidak ada yang kekal. Kemudian dijelaskan lagi, karena orang melanggar perintah Allah, maka dikatakan di situ dalam surah Duhan 49, Zuk innaka antal azizul hakim. Rasakan oleh engkau sesungguhnya kamu orang yang perkasa lagi mulia. Dalam surah Al-Baqarah Ad-Duhan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 127 Allah berfirman, itu menjelaskan bagaimana kita harus selalu minta izin, minta dikabulkan apa-apa pekerjaan yang dilakukan. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, mengatakan izyarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiun alim. Di situ dikatakan wa isyarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan, membina dasar Baitullah bersama Ibrahim, bersama Ismail, seraya berdoa, Rabbana taqabbal minna. Ya Tuhan kami, terimalah dari apa yang kami amalan kami. Nah, Nabi Ibrahim dalam membina dan bersama dengan Nabi Ismail itu dengan tuntunan, dengan bimbingan Allah SWT, didampingi oleh utusannya, bahwa dia membangun itu sudah bangunan yang benar. Tetapi seorang Nabi selalu meminta doa untuk dibenarkan, untuk diterima apa yang mereka perbuat. Itu dikatakan Rabbana taqabbal minna. Wahai Tuhan kami, terima dari apa? Dari kami, daripada kami. Itu maksudnya amalan kami, perbuatan kami. Nah, jadi jangan kita mengklaim bahwa kita beramal sudah diterima. Urusan penerimaan itu Allah adalah Allah. Tapi kita jangan lupa berdoa agar apa yang kita lakukan sudah sesuai dengan petunjuk Allah, dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Tapi kita juga minta berdoa agar diterima. Itu pesan yang disampaikan ayat. Nah, seorang Nabi minta diterima. Kemudian dikatakan di situ, dia mengatakan siapa Allah, innaka antas samiul alim. Sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar lagi mengetahui. Artinya mendengar dalam hal ini hubungan hadis, semua mendengar segala apa keluhan hamba-hambanya. Dia mengetahui apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Ya, sudah tahu bahwa perbuatan Ibrahim itu sesuai dengan apa, tapi Ibrahim masih minta berdoa untuk diterima. Kemudian dalam surah Al-Anbiya ayat 21, surah 21 ayat 51 dan 52 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad ataina Ibrahima rusdahu min qablu wa kunna bihi alimin. Iz qala li abihi wa qaumihi ma hazihi tamasilulati antum laha akipun. Sesungguhnya kami telah anugerahkan kepada Ibrahim hidayah kebenaran sebelum Nabi Musa dan Nabi Harun. Dan kami mengetahui keadaannya. Al-Anbiya 51. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, patung-patung, apakah ini yang kamu tekun beribadah kepadanya? Jadi dengan pertanyaan itu
patung ini tempat ibadah para kaum bapaknya Nabi Ibrahim, Azar. Kemudian dalam surah Al-Nahl ayat 120 sampai 123 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallazina yad'una min dunillahi la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. Ke An-Nahl 20, berhala-berhala yang mereka seru selain Allah tidak dapat membuat sesuatu pun, dan sedang berhala itu sendiri dibuat oleh orang. Kemudian amwat wa amwatun ghairu ahya wa ma yas'uruna ayyana yub'atsun. Berhala-berhala itu benda mati, tidak hidup. Dan berhala-berhala itu tidak mengetahui bilakah penyembah-penyembahnya akan dibangkitkan. Jadi itu penjelaskan tentang ayat yang disembah, ayat tadi bahwa tentang berhala yang disembah itu apa gitu. Kemudian An-Nahl 22 bunyinya apa nih? Ilahu wahid, ilahukum ilahu wahid fallazina la yu'minuna bil azhari qulubuhum mungkiratun wa hum mustakbirun. Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, maka orang yang tidak beriman kepada akhirat hatinya mengingkari keesaan Allah, sedangkan mereka sendiri termasuk orang yang sombong. Kemudian dalam surah ayat 23, la jarama annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun innahu la yuhibbul mustakbirin. Di situ tidak diragukan bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan, apa yang mereka lahirkan. Itulah berkenaan dengan sesembahan orang-orang kafir yang mereka tidak memberi mudarat dan tidak memberi manfaat, tidak tahu apakah kapan dibangkitkan para penyembah berhala itu. Kemudian diselanjutkan dengan surah Al-An'am ayat 161, Allah berfirman, Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan qayyiman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Katakanlah sesungguhnya aku telah ditunjuki oleh Tuhanku kepada jalan yang lurus, agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus, dan Ibrahim bukanlah termasuk orang musyrik. Dalam surah Ar-Rum ayat 30 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'aqim wajhaka lid-din hanifa fitratallahi allati fataran nasi 'alaiha la tabdila lil halqillahi zalika dinul qayyimu walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah dan tetaplah di atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan dalam fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Kemudian dalam surah Al-A'raf Allah berfirman, wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatahum wa ashadahum ala anfusim alastu birabbikum qalu bala sahidna antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Di situ ingatlah katanya ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak Adam dari sulbi mereka, kemudian Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka sambil berfirman, alastu birabbikum, bukankah aku ni Tuhanmu? Maka mereka menjawab, qalu bala sahidna, betul engkau adalah Tuhan kami dan kami bersaksi. Kemudian kami lakukan yang demikian itu agar pada hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang yang lengah dari keesaan Allah. Itu pesan ayat ini tentang bagaimana Nabi Ibrahim mencari Tuhannya, bahwa Tuhan bapaknya adalah berhala-berhala yang tidak memberi manfaat sedikit pun. Inilah ayat ini mengajarkan kepada kita tentang tauhid, tentang bagaimana tauhid, bagaimana kesyirikan. Mudah-mudahan kita dengan ayat ini dapat memahami maksud dari
siapa yang syirik, siapa yang bertauhid. Kita hanya menyembah kepada Allah dengan agama yang lurus, itu adalah agama Islam. Semoga kita istiqomah dalam keimanan kita, keislaman kita, dan ihsan kita. Dalam istiqomah itu maka kita diharapkan termasuk orang yang beruntung. Demikian, alhamdulillah apa yang kita bacakan ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Namun demikian mungkin terjadi kesalahan-kesalahan, oleh karena itu mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.